Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari jurusan Teknik Informatika kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Menu Data Mahasiswa. Sebelumnya, di minggu kemarin saya sudah melakukan presentasi secara langsung ke Pak Irfan di dalam kelas. Yang dimana ketika selesai presentasi secara langsung itu, Pak Irfan melakukan cek di dalam kode saya. Ketika Pak Irfan memasukkan input huruf, yaitu string, dan enter, yang terjadi adalah perulangan yang tiada hentinya. Dan itu adalah kekurangan presentasi saya di minggu kemarin. Jadi untuk presentasi kali ini saya telah melakukan perbaikan di error tersebut, yang dimana ketika yang diinput adalah huruf, kode program tidak melakukan looping terus-menerus yang tiada hentinya. Lalu bukan hanya perbaikan error saja yang dilakukan untuk presentasi kali ini, melainkan saya juga menambahkan fitur mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Yang sebelumnya fiturnya itu hanya ada menampilkan sebuah data, membuat sebuah data, mengubah sebuah data, dan menghapus sebuah data. Sekarang ada fitur kelima, yaitu mencari data berdasarkan NIM. Selanjutnya, selain perbaikan error dan pencarian data berdasarkan NIM, saya juga membuat sebuah file TXT yang dimana kegunaan file TXT ini adalah untuk menyimpan sebuah data agar data tidak hilang. Yang dimana ketika program ditutup, data tetap bisa diakses di hari setelahnya, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, atau bahkan setahun. Data mahasiswa di sini, file txt ini saya beri nama data mahasiswa, yang dimana isi data mahasiswa ini ada nama, NIM, jurusan untuk orang pertama. Selanjutnya ada untuk orang kedua yaitu NIM, nama, jurusan. Lalu untuk orang ketiga juga ada NIM, nama, jurusan, begitu seterusnya sampai data terakhir. Untuk data ini ada sekitar 87 data. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan kodenya. Sebelumnya mungkin saya akan membahas sedikit tentang presentasi sebelumnya. Jadi di program ini saya menggunakan linked list untuk penyimpanan datanya, bukan array. Lalu mengapa saya menggunakan linked list untuk program ini dibandingkan array? Pertama linked list itu lebih fleksibel, lebih enak untuk dipakai untuk kasus yang datanya itu banyak. Linked list ini tuh bersifat dinamis dibandingkan dengan array yang bersifat statis. Jadi maksudnya kita tetap bisa menambahkan data sebanyak apapun yang kita mau selagi memori laptop kita itu masih ada gitu. Jadi maksudnya selagi memori laptop kita itu masih ada, maka selagi itu pula data bisa ditambahin. Data baru tuh bisa dibuat, bisa ditambahin. Berbeda dengan array yang dimana jumlah data yang ada itu bersifat statis. Misalnya kita cuma membuat 100 array yang dimana kalau kita misalkan kita punya 100 kotak, dan setiap kotak itu diisi data mahasiswa, kita nggak bisa nambahin data mahasiswa ke yang satu-satu. Alasan itu juga yang membuat saya memilih menggunakan linked list untuk program ini, karena sifat linked list yang lebih dinamis. Oke. Pertama kita bahas kodenya. Di sini ada struktur yang bernama mahasiswa, yang di dalam struktur mahasiswa ini terdiri dari string name, nama, dan jurusan. Selanjutnya ada struktur yang bernama simple, yang di dalamnya berisi data yang bertipe mahasiswa, struktur sebelumnya. Lalu ada pointer next dari tipe simple. Nah, struktur ini adalah struktur dasar dari linked list yang kita gunakan. Lalu di sini ada variabel yang
kita deklarasikan secara global, yaitu variabel awal bertipe simple yang kita beri nilai null ptr atau kosong. Selanjutnya ada fungsi tampilkan menu. Nah, fungsi tampilkan menu ini adalah bagian yang bermasalah di minggu kemarin. Yang membuat ketika kita menginput huruf lalu mengenter, malah terjadi perulangan. Lalu bagaimana perbaikannya? Untuk minggu sekarang saya menggunakan fungsi if di sini. Fungsi if, yang dimana fungsi if ini adalah mengecek apakah inputan dari user itu 1 sampai 6. Kalau misalnya enggak, maka program ini akan meminta ulang kepada user untuk memilih angka 1 sampai 6. Jadi tidak ada program yang berulang atau looping terus-menerus tiada henti. Di sini ada fungsi sin ignore. Maaf, yang gunanya untuk menghilangkan buffer dari input yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada prosedur tambahkan ke belakang. Nah, maksudnya apa prosedur tambahkan ke belakang ini? Jadi misalnya ketika kita menambahkan suatu data baru, nah data baru itu akan diletakkan di baris terakhir dari data. Misalnya tadi saya bilang kalau datanya itu ada 87, terus ditambahin data baru, maka data baru ini akan tampil di data ke-88. Nah, di sini ada fungsi if yang dimana fungsinya adalah untuk mengecek apakah di bagian awal ini ada datanya atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, maka yang baru kita tambahin itu bakal jadi data paling awal. Dan itu kalau misalnya emang ada data, kita akan lanjut ke program ini, yang dimana fungsinya untuk mengecek satu persatu sampai ke bagian ekor dari linked list atau bagian akhir dari linked list yang udah nggak ada data lagi. Yang dimana berarti data ke-87 kan udah nggak ada data lagi. Nah, habis data itu maka ditambahkan data baru. Nah, itu fungsi dari bagian ini, looping while ini. Selanjutnya ada prosedur mod dari file. Nah, fungsi mod dari file ini itu apa? Fungsi mod dari file ini adalah membaca file txt yang sudah kita buat dan disimpan ke dalam linked list. Disimpan dalam hal yang sementara gitu. Di sini ada EF stream yang berarti input file stream dari mana nih? Dari data mahasiswa nih. Ini filenya. Lalu kalau misalnya filenya itu nggak ada, maka bakal nge-return. Terus kalau misalnya file ada, maka kita akan melakukan looping di sini untuk membaca file yang ada di file txt tersebut. Yang pertama, di baris pertama kita akan membaca sebagai name, lalu kedua kita akan membaca sebagai nama, dan jurusan. Lanjut ke data kedua dari atas lagi kita akan membaca lagi sebagai name, nama, dan jurusan. Jadi pertama kita baca ini sebagai name untuk data pertama, lalu data ini kita baca sebagai nama untuk data kedua, lalu data ini kita ini untuk data pertama, lalu data ini dibaca sebagai jurusan untuk data pertama. Dan data ini maka berlanjut ke data kedua, yang ini berarti dibaca sebagai name, lalu ini sebagai nama dari data kedua, dan ini jurusan data kedua. Begitu seterusnya sampai data ke-87. Oke, mod refill. Dan di sini ada void prosedur mod ini udah. Belum. Mod dari file sudah. Di sini ada prosedur simpan ke file. Nah, apa fungsi dari prosedur simpan ke file ini? Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan program, maka secara langsung program akan menyimpan data yang ada di linked list langsung ke file txt-nya, file data mahasiswa.txt-nya, ditulis ulang.
ditulis ulang, yaitu dari fitur output file stream dengan input output stream terang. Jadi maksudnya data dari ini dihapus terus diganti sama data yang udah ada di linked list. Begitu. Ini fungsi looping untuk penulisannya. Dari kita tulis data name dulu, jadi kita tulis di bagian pertama itu jadi name, kita tulis lagi jadi Anto, kita tulis jadi fisika, ya begitulah, name, nama, jurusan. Selanjutnya ada prosedur tampilkan data. Fungsi file ini adalah untuk ngecek apa ada data atau enggak. Kalau nggak ada ya udah kita return. Terus kalau misalnya ada, maka kita akan menampilkan dimulai dari yang pertama. Terus titik, terus data name pertama. Data name pertama apa? Ini, makanya itu bakal ditampilkan. Lalu kita di sini ada garis miring T, ini maksudnya tab. Terus kita kasih garis lurus untuk sebagai pemisah antara name dan nama. Lalu setelah ada garis ini, kita baca lagi data di baris kedua, yaitu Anto, yang berarti ini masuk ke nama, data nama. Lalu di sini juga ada tab lagi, garis miring lagi, lalu kita baca lagi di baris ketiga sebagai data jurusan. Dan setelah selesai, maka akan balik lagi ke awal dan no ini akan bertambah menjadi 2. Begitu seterusnya sampai data ke 87. Selanjutnya ada void tambah data. Tambah data ini maksudnya ya untuk menambahkan data. Ketika kita pilih menambahkan data, maka program akan meminta kita untuk menginput name, data baru, nama, data baru, dan jurusan data baru. Lalu akan disimpan ke linked list menggunakan baris ini. Baris ini disimpan ke sini, terus tambahin ke paling belakang, lalu simpan ke file. Kita manggil prosedur simpan ke file, kita panggil prosedur tambah ke belakang. Itu fungsi prosedur biar untuk mempermudah. Lalu ada fitur hapus data, yaitu prosedur hapus data. Pertama kita ngecek ini ada apa enggak sih datanya. Lalu kita tampilin data. Kalau memang datanya itu ada. Karena ini ada, maka ditampilin. Lalu kita diminta untuk menginput nomor yang pengen dihapus. Ini maksud nomor itu bukan name ya, tapi nomor data 1, 2, 3, 4, data ke-1, data ke-2, data ke-3. Terus dicek valid atau enggak. Terus dicek apakah valid atau enggak. Maksud valid atau enggak nanti misalnya kita nggak ada data ke 0, kita mulai itu dari data ke 1. Makanya kalau misalnya data ini bukan 1 atau kurang dari 1, maka ini bakal langsung return dan keluar. Nah, di sini ini ada fitur untuk menghapus datanya. Pertama, kita cek dulu di sini, kita cek. Terus kalau misalnya data ditemukan, hapus delete sekarang. Sekarang maksudnya itu ya, sekarang kan tadi awal, berarti awal itu ya dihapus. Lalu kita panggil prosedur simpan ke file. Perubahan yang tadi kita buat yaitu penghapusan, kita simpan ke file gitu. Perubahan penghapusan ya. Lalu ada prosedur edit data. Di sini ada pengecekan datanya itu ada atau enggak. Kalau ada berarti tampilin data, lalu minta input. Ini fungsinya untuk yang tadi, menghilangkan buffer input dari pengguna. Lalu cek sama kayak tadi, nggak beda jauh lah sebenarnya edit data, tambah data, hapus data ini. Cek kalau misalnya bukan kurang dari 1, maka input salah, keluar, ulangi. Lalu di sini ada variable node dan pengecekan while.
mengeksingkan while untuk datanya. Kalau misalnya datanya itu nggak ada, maka ya udah. Tapi kalau misalnya ada, ini kita akan maaf, sini ada variable string yang namanya itu time, gunanya untuk menyimpan sementara. Pertama kita akan menampilkan nim dari data nim yang sebelumnya, ini. Lalu kita diminta untuk menginput nim baru, time baru. Nah, ini untuk mengganti dari yang lama ke yang baru. Begitu juga dengan nama, yaitu kita ngecek, kita nampilin nama yang dari apa yang udah kita pilih tadi. Kita cout nama, terus tampilin. Terus tampilin nama yang ada sebelumnya, lalu kita diminta untuk menginput data. Lalu di sini fungsi if-nya untuk mengganti datanya, begitu juga dengan jurusan lah ya. Dan simpan ke file, panggil prosedur simpan ke file atas apa yang udah kita ubah tadi. Lalu di sini ada prosedur cari nim. Nah, ini apa yang kita tambahin, cari nim juga. Pertama kita cek dulu nih, ada apa enggak datanya. Lalu kita diminta memasukkan nim yang pengen kita cari. Kalau misalnya itu nggak ada, maka perulangan ini bakal langsung ke sini tanpa nampilin yang ini. Kalau misalnya ada, maka ini ditampilin lalu selesai. Data yang ditemukan berarti ketemu. Oke, kita coba aja inline ini. Bagian inline ini, pertama kita muat dari file dulu nih. Muat dari file berarti kita nyuruh programnya baca dulu yang ini, yang ada di file txt, pindahin ke linked list. Lalu kita lakukan looping do while, dimana berarti do while itu kan lakukan minimal sekali, lakuin program yang di dalamnya selagi pilihan tidak sama dengan 6. Jadi ini bakal dilakuin terus menerus selagi pilihan itu bukan 6. Oke, kita coba. Oke, kita coba menu pertama, yaitu lihat data. Bisa dilihat di sini datanya ada sesuai. Kita coba cek data ke-1 91 Hanto Fisika. 91 Hanto Fisika. Data kedua 02 Abdul Informatika. 02 Abdul Informatika. Sesuai ya, pokoknya ini sesuai, udah sesuai lah. Oke, kita coba menu kedua, yaitu menu tambah data. Nah, di sini bakal diminta untuk menambahkan nim. Misalnya nim 12 12 12 12 12 12. Enter. Namanya siapa? Wawan. Enter. Jurusannya apa ya? EF aja lah ya. Nah, di sini udah ada data masuk. Coba kita cek dulu apakah benar masuk dan enggak, dan apakah datanya itu ada di barisan akhir. Nah, ada 12 Wawan EF. Terus kita coba menu ketiga, yaitu hapus data. Kita pilih misalnya data ke-88. Terus kita coba pilih lagi menu ketiga, data ke-87. Nah, kita udah ngapus 2 data. Kita cek apakah di data itu betul-betul hilang. Kita pilih menu 1. Hilang, betul, sudah hilang. Lalu coba kita pilih menu keempat, yaitu menu edit data. Nah, di sini kita suruh milih nomor data yang mau kita ubah. Misalnya data ke-86. Nah, di sini ada name sebelumnya, yaitu 185.
Kita mau ubah jadi 12, 12, 12, 12, 12. Ini aja. Lalu namanya yang tadi Dian jadi Naid ya, Naid. Yang tadinya jurusan itu mesin, kita ubah jadi arsitek. Arsitek. Kita coba cek lagi apakah datanya sudah berubah. Berubah ya. Yang tadinya Dian jadi Naid, yang tadinya mesin jadi arsitek. Selanjutnya kita coba menu kelima. Cari name. Kita cari name apa? Tadi 1 2 1 2 1 2 1 2. 1 2 3 4. Kita coba cari yang apa yang udah kita buat tadi ya. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, di sini ditampilin name yang dicari, name ketemu nih. Namanya Naid Arsitektus. Gimana kalau misalnya nggak ketemu? Ya nggak bakal ditampilin. Kita coba 1 2 3 4 5 6. Ini tuh nggak ada di data. Name tidak ditemukan. Lalu kemarin yang error ketika di input huruf, kita coba di sini apakah masih error? Tidak ya. Tidak ya, tidak ada perulangan yang terus-menerus. Tidak ada perulangan yang terus-menerus. Masukkan angka 1 sampai 6. Nah, ini simbol wajah. Kesel. Kita coba lagi. Nah, tidak ada perulangan ya. Sudah tidak ada looping yang terus-menerus seperti minggu kemarin. Kita coba pilih menu 6. Keluar, program selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.